ini Bapak kemarin kan dapat laporan ya, dari temanmu sama Bapak Ibu guru yang lain bahwa Aziz itu satu, jika diinstruksikan oleh Bapak Ibu guru ada yang melakukan yang sesuai instruksi dan yang tidak melakukan instruksi. Nah, apakah yang dilaporkan dari temanmu sama Bapak Ibu guru benar apa enggak? Benar Pak. Oh benar. Nah, Aziz alasannya kenapa melakukan seperti itu? Mungkin dari saya sendiri, mungkin saya sekarang masih banyak kesibukan Pak, soalnya kayak paski terus ngurus, bukan sibuk sih Pak, nggak ada waktu terus Pak, ngurus paski terus latihan terus sama tugas-tugas yang lain. Jadi saya mikir tugas sama mikir paski itu saya ya agak-agak lupa tugas yang lain Pak. Oh gitu, jadi saya lupa banyak kegiatan yang di sekolah sama Aziz sebagai ketua kelas di kelas 10-6 itu berbenturan kegiatannya dan lain sebagainya, waktunya juga seperti itu. Jadi untuk membagi waktu masih kerepotan. Kan saya juga ikut organisasi juga Pak. Oh, di rumah juga ikut. Oh, itu. Apakah yang dilakukan Aziz itu sudah benar atau belum? Belum Pak. Belum. Nah, sesuaikan dengan kesepakatan kelas yang sudah dibentuk. Ya. Oh, tidak. Jadi yang dilakukan Aziz itu kurang benar kan ya? Kemudian tidak sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bareng-bareng kemarin. Iya Pak. Nah, padahal kesepakatan kelas yang kemarin kan Aziz siap kalau jadi yang namanya leader, mengimpulkan dari sekolah ke teman-temannya, kemudian tidak bertindak dengan semaunya sendiri, kan begitu kan Aziz ya? Iya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ya wajar kalau namanya orang dengan banyak kesibukan pasti untuk memanajemen waktu kerepotan pasti. Saya sendiri pun juga kadang mengalami yang seperti itu. Jadi contoh, tidak usah jauh-jauh, saya sendiri kadang dengan banyaknya kegiatan itu juga sempat bingung mana yang harus dikerjakan. Nah, untuk itu Aziz sebaiknya membuat yang namanya list daftar prioritas tugas yang harus didahulukan yang mana dulu, gitu ya Sis ya. Ya, nanti bisa tertulis atau mungkin di angan-angan mana yang harusnya dikerjakan terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Boleh ikut organisasi di luar jam pelajaran di masyarakat, nggak masalah. Itu contoh Aziz bersosialisasi dengan kelompok yang lain malah bagus, tapi ambil yang segi baiknya. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat Aziz selanjutnya bagaimana? Ya, saya usahakan kalau sebelum saya melakukan latihan paski itu, kalau ada pemberitahuan dari sekolah terus saya segera panggil, ya saya lakukan. Oh begitu. Jadi perbaikannya nanti jika ada info dari sekolah yang memang penting, info langsung disampaikan ke temannya gitu ya. Oke. Insyaallah langsung saya lakukan. Nah, terus untuk instruksi dari Bapak Ibu guru yang semisal kemarin pindah geser tempat, Aziz tidak geser, itu perbaikannya bagaimana? Ya mungkin bisa saya evaluasi lagi, bisa saya bisa tidak saya ulangi lagi. Oh gitu. Jadi mengikuti instruksi dari Bapak Ibu guru ya yang diberikan ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau melangkah itu kita harus dipikirkan dulu. Ya, jadi nanti apa akibatnya
kemudian efeknya kembali ke kita apa tidak, efeknya bagaimana. Nah, jadi itu yang harus kita pikirkan, kemudian kita rumuskan. Kalau memang itu sudah keputusan, baru kita lakukan. Jadi tidak langsung serta-merta. Tapi yang namanya juga manusia, respon cepat, kemudian kasih tanggapan langsung, atau respon begitu ada berita yang seperti ini, wajar namanya seperti itu. Ya, jadi sebagai anak muda. Tapi saya juga terima kasih, apresiasi kepada Aziz. 1, sudah jujur, ya. 2, mengakui kesalahan yang diperbuat. 3, mau memperbaiki. 4, sosialisasi Aziz itu di masyarakat atau diacungi jempol. Banyak teman-teman Aziz ikut program, ikut komunitas di luar, tapi hanya untuk gengsi. Tapi Aziz gak pakai gengsi kan ya? Nah, untuk nambah pengalaman kan ya? Nah, jadi seperti itu. Oke Aziz, silahkan diperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Saya harap Aziz tetap semangat, tidak putus asa, sukses untuk kedepannya. Ya. Terima kasih Aziz ya.